kecuali laki-laki tersebut, maka jenazah keduanya ditayamumkan serta dikuburkan. Ya, jadi bukan tidak mungkin ya, bukan tidak mungkin satu hari mungkin mendapati jenazah perempuan semua nih, sementara jenazah laki-laki. Jadi ibu sekarang udah tahu, cukup ditayamumin, ya. Jadi nggak perlu dimandiin, disolatin. Ya disolatin, kan boleh nyolatin, kan boleh, laki boleh nyolatin perempuan, perempuan boleh nyolatin laki-laki. Kalau jenazahnya laki-laki posisi imamnya itu di kepala. Kalau jenazahnya perempuan posisinya di tengah pusat ya. Iya, salah seorang pasangan suami istri memandikan pasangannya. Dibolehkan bagi suami memandikan istrinya dan istrinya memandikan suaminya berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada Aisyah. Laumuti laghasaltuki wa kafatuki. Seandainya aku meninggal dunia, maka aku yang akan memandikan dan mengkafanimu. Ali pun memandikan jenazah istrinya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Fatimah itu meninggal 6 bulan setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah wafat 6 bulan, setelah itu Fatimah nyusul. Dan dia pasti penduduk surga, Bu. Surganya VIP. Iya, jadi 4 wanita calon penghuni surga kelas wahid itu Asia, istri Fir'aun, Maryam binti Imran, Fatimah Zahra, Fatimah si taman bunga, dan satu lagi siapa? Khadijah. Bukan. Oh iya, Khadijah. Khadijah. Baik. Wajib dikafanin. Kafan dianjurkan berwarna putih dan bersih. Kain kafan dan sutra boleh enggak? Yang sutra untuk yang hidup aja lah ya. Mahal-mahal. Diharamkan mengkafanin mayit seorang muslim dengan kain kafan dari sutra. Hukumnya haram. Nggak boleh ya. Janganlah kalian berlebihan terhadap kain kafan, karena itu akan segera rusak. Sesungguhnya orang yang masih hidup lebih berhak atas kain yang baru daripada si mayit, karena kain kafan itu hanya akan mewadahi cairan dan nanah yang keluar dari tubuh mayit. Masya Allah, ibadah kita akan jadi nanah ya. Oke, mensolati mayit, syarat sahnya sholat. Kita udah tahu sholat mayit itu tidak pakai ruku dan sujud. Makanya saya bilang kenapa kemarin ketika Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas meninggal, banyak yang nyolatin di kuburan. Ini kan pada bingung nih, katanya nggak boleh sholat mana kuburan. Kok tiba-tiba ketika Ustadz Yazid meninggal disolatin di kuburan? Karena sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud. Dan Nabi pernah mendapati yang bersihin masjid, marbot masjid itu meninggal. Kemudian Nabi bertanya, kemana dia? Dia meninggal ya Rasulullah. Kenapa kau tidak beritahu aku? Tunjukkan di mana kuburannya. Maka Nabi ke kuburan, lalu Nabi nyolatin di kuburan itu. Sholatnya tetap menghadap kiblat, menyolatin jenazah tersebut. Ya. Jadi tidak ada rukun, tidak ada sujud. Hal-hal yang diwajibkan dalam sholat mayit, oke? Tata cara sholat mayit itu udah tahu ibu lah ya. 4 kali takbir ya. Allahu Akbar, baca Fatihah. Allahu Akbar, baca selawat. Allahu Akbar, baca doa. Allahu Akbar keempat boleh langsung salam. Tapi kalau jenazahnya anak, biasanya ditambah doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa firlana walahu birahmatika ya arhamar rahimin. Iya, saya kira demikian ya. Mengantar, jadi mengantar mayit itu dengan bersegeralah kamu mengantarkan jenazah. Karena jika termasuk jenazah yang solih, maka ia akan segera menjumpai kebaikannya. Yang mana kamu mengantarkan jenazah itu kepadanya. Namun jika sebaliknya, su'ul khotimah, berarti kejelekan yang telah kamu turunkan dari pundakmu. Ya, jadi kan terhindar dari fitnahnya. Jadi segerakan. Kemudian para pengantar dianjurkan supaya berjalan di depan. Jadi yang mengantar di depan posisinya, kita ngiring di belakang biasanya kan gitu ya. Nah, ini kan belum tahu nih. Ya, lihat nih. Kemudian para pengantarnya dianjurkan supaya berjalan di depannya. Oke? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yamshuna
jenazah. Nabi SAW, Abu Bakar serta Umar berjalan di depan jenazah ketika mengantarkannya. Jadi di depan posisinya. Adapun keutamaan mengantar jenazah telah dijelaskan Rasul SAW. Barang siapa yang mengantarkan jenazah seorang muslim karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, dan sebelumnya ia telah menyertai jenazah sehingga menyolatkannya dan selesai menguburkannya, niscaya ia pulang dengan membawa pahala 2 qirot. 2 qirot itu 2 jabal Uhud, di mana setiap qirotnya sebesar gunung Uhud. Jadi besarnya pahala ibu nyolatin, ngurus jenazah sampai ke pemakaman, ya, maka dia akan mendapatkan pahala 2 qirot. Setiap qirot 1 jabal Uhud. Artinya 2 qirot 2 jabal Uhud. Ya. Dan barang siapa yang hanya ikut mensolatinya kemudian dia pulang sebelum jenazah ia kuburkan, niscaya ia pulang dengan membawa pahala 1 qirot. Nah, kalau ibu kan nggak boleh ke kubur, laki-laki aja. Jadi ibu cukuplah 1 qirot. Perempuan nggak boleh kubur. Oke? Jadi kenapa? Lemah. Ya udah, ibu lebih baik di rumah aja, mendoakan dari rumah. Entar dulu. Itu dia. Sese. Antar. Ini yang ini aja. Meratakan kuburan. Sebentar ya, ini biar clear. Memohonkan ampunan bagi mayit dan mendoakan. Jadi hal-hal yang harus dilakukan setelah mayit dikubur, yaitu apa? Memohon ampunan bagi mayit. Jadi istaghfir li akhikum was'alu lahu tasbita fa innahul ana yus'al. Mohonkanlah ampunan bagi saudaramu serta mintakanlah keteguhan baginya karena ia sekarang sedang ditanya. Jadi nggak usah ditalkin. Talkin itu waktu meninggal, mau meninggal. Jadi orang ditalkin itu waktu mau meninggal. Lakinu mau takum bi kalimatan thayyibah, ini lagi sakarat. Ayah, la ilaha illallah. Ayah, aku ridho, aku ikhlas dunia akhirat. Aku mohon kepada Allah, ya Allah bimbing lisan ayahku untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ayah, la ilaha illallah. Gitu. Jadi jangan banyak-banyak. Ayah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bingung dia, Bu. Kan kita tujuan talqin menuntun dia supaya lisannya bisa mengucap la ilaha illallah. Beri jeda dulu, biarin dulu. Dia lagi sakit, Bu. Sakit yang paling sakit itu sakratil itu. Maka Nabi tersengal-sengal waktu syakarat sampai Fatimah nangis. Tapi dipeluknya Fatimah, dibisikkan di telinganya, ini adalah sakit yang terakhir. Setelah ini tidak ada lagi sakit ya Fatimah. Bayangin tuh Nabi tuh. Setelah ini nggak ada lagi sakit. Iya. Jadi talqin ya. Setelah itu ingetin lagi, talqin lagi. La ilaha illallah. Jadi nggak usah istighfar, Pak, istighfar, Pak, istighfar. Nah bingung dia istighfar apaan? Dia lagi bingung. Setan kanan kiri lagi mengganggu. Supaya dia suhul. Meratakan kuburan. Aku memberi tanda pada kuburan saudaraku dengan batu ini. Dan aku kuburkan di dekatnya orang yang wafat dari keluargaku. Jadi cukup dengan batu ujung-ujungnya atau dengan kayu, ya, untuk tanda doang. Dinaikin 1 jengkal. Jadi nggak usah ditinggi-tinggiin, dibangunin segala macam, nggak usah. Karena Nabi melarang. Haram mengapur, mengecat kuburan dan membangunnya. Hukumnya haram ya Bu ya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabru wa ayyubna alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan dikapur dan dibangun suatu bangunan di atasnya. Jelas Bu ya? Ini hadis riwayat Muslim. Maka ibu lihatlah standar kita, lihat makam baki. Ibu kan udah balik-balik umroh, lihat baki kayak mana. Kayak gitu aja.
Kasih batu, nggak ada nama binti bin siapa, lahir tanggal sekian. Oh, ya. Apalagi tiap hari diantar bunga, ditaburin bunga, siramin air, nggak ada syariatnya. Oke, kalau kita ada muslim ya ikut aturan. Rasulullah melarang ya, kenapa kita harus itu? Yang sudah terjadi namanya udah terjadi, barang udah terjadi. Sekarang kalau kita bongkar bikin fitnah, ya sudah, ya barang udah terjadi. Nanti kita mau menegakkan, saudara kita belum tahu, akhirnya malah kita berperang, ya. Jadi ya sudah, barang udah terjadi.